Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Mari sama-sama kita simak. Pengertian globalisasi. Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Di dalam globalisasi, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor internal. Yang pertama, faktor internal itu adalah ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia. Yang kedua yaitu kebebasan pers atau media. Yang ketiga, ketergantungan dengan negara lain. Dan yang keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK. Yang kedua, penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih. Yang ketiga, adanya kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Yang keempat, modernisasi atau pembaruan. Dan yang kelima, perkembangan hak asasi manusia atau yang disebut HAM. Selanjutnya yaitu dampak positif dari globalisasi. Yang pertama yaitu mempengaruhi bidang teknologi. Masyarakat yang semakin mudah dalam mencari informasi, semakin mudah dalam berinteraksi, dan mempermudah seseorang dalam berkomunikasi. Yang kedua yaitu di bidang sosial dan budaya, yaitu meningkatkan pola pikir masyarakat, memperluas pengetahuan tentang budaya luar, dan dapat mengenalkan budaya lokal melalui internet. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi, meningkatnya kerjasama ekonomi antar negara lain. Yang keempat, bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dan adanya pertukaran pelajar. Yang kelima yaitu bidang politik, masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak asasi manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik. Yaitu dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama mengenai bidang teknologi, yaitu maraknya penyebaran hoax, penyalahgunaan sosial media, dan budaya asing yang semakin mudah masuk ke dalam Indonesia. Yang kedua di bidang sosial budaya, semakin tingginya kesenjangan sosial, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal dan masyarakat lebih individualis. Yang ketiga yaitu mempengaruhi bidang ekonomi, ketergantungan suatu negara terhadap negara lain, bertambahnya angka kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Yang keempat dalam bidang pendidikan, menurunkan kualitas moral peserta didik, meningkatnya kesenjangan pendidikan. Yang kelima yaitu bidang politik. Ideologi asing semakin mudah masuk ke sebuah negara. Identitas negara yang semakin pudar. Pudarnya semangat nasionalisme. Sikap yang harus dimiliki dalam menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan skill yang dimiliki. Yang ketiga, menyaring informasi dan budaya yang masuk. Yang keempat, melestarikan budaya dan tradisi dalam negeri. Yang kelima, menumbuhkan sikap nasionalisme dalam diri kita. Baik, cukup sekian penjelasan dari kakak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.